Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi IPA, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang perkembangan pada tumbuhan dan juga hewan. Tapi untuk hari ini kita belajar tentang perkembangan pada tumbuhan terlebih dahulu. Kita masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama halnya dengan manusia, hewan, tumbuhan itu juga melakukan yang namanya proses perkembangbiakan. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan ini merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu baru demi menjaga kelestarian hidupnya. Jadi untuk menghasilkan keturunan, makhluk hidup itu harus melakukan yang namanya proses perkembangbiakan, ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau seksual, kawin, ya. Ini dilakukan melalui yang namanya proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau aseksual, tak kawin, yaitu perkembangbiakan yang tanpa didahului pertemuan atau peleburan sel kelamin. Jadi sudah tahu ya, sudah bisa membedakan antara perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Contohnya adalah bunga. Mengapa bunga? Karena bunga memiliki alat kelamin. Nah, di sini ada struktur bunga yang terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, mahkota, dan juga alat kelamin yang terdiri dari benang sari, alat kelamin jantan, dan putik adalah alat kelamin betina. Nah, pada bunga ini akan terjadi yang namanya proses penyerbukan, merupakan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, itu adalah proses dari penyerbukan. Setelah terjadinya penyerbukan, serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Sel kelamin jantan ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari, karena di kepala sari ini terdapat serbuk sari, ya. Di dalam ruang bakal biji ini akan terjadi yang namanya proses pembuahan, dan hasil dari proses pembuahan adalah zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi lembaga atau tumbuhan baru, bakal biji akan menjadi biji, dan bakal buah akan menjadi daging buah. Penyerbukan ini dapat terjadi karena bantuan dari luar, seperti angin, hewan, air, dan juga manusia. Angin atau anemogami. Nah, ini serbuk sarinya kering atau ringan, dan mahkota bunganya kecil. Contohnya itu pada tanaman jagung dan juga rumput-rumputan. Hewan, zoidiogami, contohnya adalah serangga, burung, dan juga kelelawar. Karena kan bunga menarik ya, dan juga menghasilkan madu. Air atau hidrogami, yaitu tumbuhan yang habitatnya di dalam air. Contohnya adalah hidrilla. Dan manusia, contohnya pada tumbuhan vanili dan juga salak. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, ini merupakan serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, ini merupakan serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dan bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Ini merupakan serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang berbeda tumbuhan namun masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibrid. Nah, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenisnya. Nah, ini adalah macam-macam dari penyerbukan.
Kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vegetatif alami yang terdiri dari tunas, umbi, stolon atau geragi, rizoma atau rimpang, dan juga spora. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang terdiri dari mencangkok, stek, menyambung, menempel, dan juga merunduk. Nah, jadi kalian harus tahu ya, yang mana yang termasuk vegetatif alami dan yang mana yang termasuk vegetatif buatan. Pertama, kita akan masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas. Di sini ada tunas batang, tunas akar, dan juga tunas daun. Tunas batang itu contohnya seperti bambu, pisang, aglonema. Kalau tunas akar seperti cemara, sukun, dan juga kesemek. Kalau tunas daun atau tunas adventif itu contohnya adalah cocor bebek. Nih ya, yang termasuk tunas. Lalu umbi. Nah, umbi sebagai cadangan makanan, jadi selain sebagai cadangan makanan, dia juga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di sini ada umbi batang, akar, dan juga lapis. Di mana umbi batang ini terdiri dari kentang, talas, ubi jalar. Ya, kalau umbi akar terdiri dari wortel, singkong, dan juga dahlia. Kalau umbi lapis ini terdapat lapisan-lapisan yang terdiri dari bawang merah, bombay, dan juga bawang putih. Lalu stolon atau geragi. Nah, ini merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah sehingga pada tempat tertentu akan membentuk individu baru. Contohnya yaitu pada stroberi dan juga pada pegagan. Lalu spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji. Contohnya pada tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut. Nah, ini selanjutnya adalah rizoma atau rimpang. Merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya seperti jahe, kunyit, ya, ada sansevieria, dan juga ada lengkuas. Nah, ciri khas dari rizoma ini adalah berruas-ruas, sehingga pada ruas tersebut menghasilkan atau tumbuh individu baru. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Ini merupakan salah satu metode perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat baik yang sama dengan induknya. Contohnya itu seperti mangga, jambu air, dan juga jeruk. Nah, di sini ada cara mencangkok tanaman. Nah, kalian bisa lihat tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, kalian itu harus pilih cabang atau ranting yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda. Lalu yang kedua, itu kuliti cabang atau ranting sepanjang 5-10 cm. Lalu yang ketiga, kerat kambium hingga bersih dan diangin-anginkan. Lalu yang keempat, itu ditutup menggunakan tanah dan dibungkus menggunakan plastik atau serabut kelapa. Kalau misalnya menggunakan plastik, jangan lupa untuk dilubangi terlebih dahulu. Lalu yang kelima, untuk menjaga kelembapan, jangan lupa untuk disiram setiap hari. Ya, dan kalau misalnya sudah tumbuh akar, ya, itu dipotong cabang atau rantingnya dan ditaruh di dalam pot. Lalu kalau tanamannya sudah terlihat baik, baru ditanam di tanah. Ya, itu merupakan cara mencangkok tanaman. Lalu ada stek. Nah, stek ini merupakan suatu perlakuan pemisahan, pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan juga tunas dengan tujuan bagian-bagian tersebut akan menghasilkan tanaman yang
baru. Nah, di sini ada cara stek tanaman, contohnya pada tanaman singkong ya. Batang singkongnya dipotong-potong, lalu ditancapkan di dalam tanah yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, ini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Lalu okulasi. Okulasi ini merupakan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Nah, di sini ada cara okulasi. Nah, di gambar yang A ini, iris kulit batang yang akan ditempeli. Lalu bagian yang B, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar kulit batang yang akan ditempeli. Nah, pada bagian yang C, irisan yang memiliki tunas ini ditempel pada batang yang akan ditempeli. Lalu, yang bagian D ini, potong bagian batang jika tunas sudah muncul. Nah, itu adalah cara dari okulasi. Selanjutnya, menyambung atau mengenten. Ini menggabungkan batang bawah dan juga batang atas dua tanaman yang sejenis. Contohnya adalah tomat, terung, dan juga mangga. Nah, ya. Selanjutnya adalah merunduk. Nah, ini perkembangbiakan dengan cara memperbanyak tumbuhan dengan merunduk batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya adalah sirih, stroberi, alamanda, apel, anyelir, selada air, anggur, dan lain-lain. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Minggu depan kita masuk ke perkembangan pada hewan ya. Jangan lupa untuk dicatat dan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.